Shalom, selamat malam saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Pembacaan kita saat ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, yakni Kisah Para Rasul. Pertama, kita mulai baca pada ayat yang pertama hingga berakhir pada ayat yang ke-11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak penderitaannya dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah kamu berdiri melihat ke langit. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Shalom saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar semuanya? Ya, kita patut mengucap syukur kepada Allah Sang Pemberi hidup dan kekuatan yang selalu menguatkan kita melakukan setiap aktivitas kita. Semua kesehatan selalu menjadi bagian saudara-saudari juga saya. Ya, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama semua gereja kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tentunya kita semua mendengar dan membaca kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini. Kisah kenaikan Yesus ke sorga hanya dicatat dalam 2 kitab, yaitu Injil Lukas. Kita bisa lihat pada Lukas 24, mulai dibaca pada ayat yang ke-50 hingga berakhir pada ayat yang ke-53, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kitab Kisah Para Rasul mirip atau memiliki kesamaan dengan Injil Lukas, bahkan kedua kitab ini berasal dari orang yang sama. Sesuai bacaan saya, ada seorang ahli yakni Dren mengatakan bahwa kitab Kisah Para Rasul merupakan kelanjutan dari Injil Lukas. Kedua kitab ini ditujukan kepada orang-orang yang sama yakni Theophilus. Menurut Dren, kitab Para Rasul ditulis guna mengimbangi ajaran sesat. Dalam kitab Lukas menyebutkan bahwa Theophilus sebagai yang mulia, dan dalam kitab Kisah Para Rasul pada awal teks, yakni pada pasal 1 ayat 1, penulis menyebut bahwa atau menyapa nama Theophilus. Nah, bacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 hingga berakhir pada ayat yang ke-11. Kalau kita membacanya dengan baik, maka kita akan mengerti bahwa dua perikop ini merupakan suatu kesatuan karena memiliki persamaan yang sangat menonjol, yaitu pada ayat yang kedua dan ayat ke-8, di mana Yesus sebelum terangkat ke sorga menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul atau para murid. Untuk mereka dengan kuasa Roh Kudus itu mereka menjadi saksi-saksi Kristus dan memberitakan Kristus yang naik ke sorga dan kerajaannya baik dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, permulaan ayat 1 hendak mengantar kita untuk melihat bagaimana hubungan Kisah Para Rasul dengan Injil Lukas. Pada ayat 2 di situ mengisahkan tentang Yesus memberikan Roh Kudus kepada para murid pada hari ia terangkat ke surga. Setelah kebangkitannya, setelah 40 hari, Yesus telah menampakkan diri secara berulang kali mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada mereka untuk membuktikan bahwa ia hidup. Dapat kita lihat bersama pada ayat yang ketiga,
Yesus melarang mereka untuk keluar dari Yerusalem, sebab di Yerusalemlah janji Bapa akan diberikan kepada mereka, yaitu Roh Kudus. Bahwa Yohanes Pembaptis dengan air sebagai persiapan bagi kedatangan Mesias, tetapi maksud lain di sini adalah bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus untuk memberitakan tentang kerajaan Allah, dan ini adalah tugas pelayanan para rasul yang merupakan karya dari Roh Kudus. Apakah kita juga diberikan Roh Kudus? Ya, kita sebagai murid Yesus dan juga sebagai orang-orang yang dibaptis juga diberikan Roh Kudus untuk mewartakan kerajaan Allah kapan dan di mana saja kita berada. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, para murid bertanya, "Yesus Tuhan, maukah Engkau pada saat ini memulihkan kerajaan Israel?" Mereka berpikir bahwa Yesus membangun sebuah kerajaan duniawi melalui Israel. Pemahaman dan pertanyaan para murid ini karena mereka masih memikirkan dan memahami tentang kerajaan Allah yang bersifat duniawi. Pemahaman ini juga dipahami oleh orang-orang Israel pada abad pertama, bahwa kerajaan Allah berarti suatu kerajaan Israel yang bersifat politik di dunia. Namun yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah di sini bukan dengan kemegahan duniawi, tetapi ini adalah misi Kristus untuk mendatangkan kerajaan Allah yang rohani. Yesus menjawab mereka bahwa pertanyaan ini tidak usah dipusingkan karena Allah lah yang akan melakukan semua ini dengan kuasanya sendiri. Yesus mau agar para rasul memikirkan hal yang berbeda, yaitu bahwa merekalah dengan Roh Kudus yang akan datang kepada mereka dan memberikan kuasa antikodrati bagi mereka, sehingga dengan kekuatan Roh Kudus itulah mereka akan menjadi saksi Kristus di seluruh dunia. Pertanyaannya adalah, dengan apa Yesus naik dan terangkat ke sorga? Apakah Yesus menjadi Batman, lalu dengan kekuatannya ia terbang, ataukah Yesus dengan menggunakan pesawat, ataukah seperti apa? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Yesus ke sorga dengan diliputi oleh awan putih. Awan putih ini bukan sekadar awan biasa saja, tetapi awan ini merupakan lambang kemuliaan Allah dan yang menggambarkan tentang kehadirat Allah yang penuh dengan kemuliaan. Warna putih atau awan ini juga melambangkan warna dari jubah para malaikat. Oleh karena itu, kedua malaikat yang berdiri di samping mereka itu menunjukkan keagungannya dan kemuliaan Allah. Para malaikat memberitahu para murid bahwa ini bukan pengulangan dari peristiwa pemulihan Yesus. Yesus telah meninggalkan mereka, tetapi suatu hari kelak Dia akan kembali dengan cara yang sama seperti waktu Ia terangkat, yaitu penuh kemuliaan dan bisa dilihat. Penantian akan kembalinya Yesus Kristus secara jasmani merupakan inti iman Kristen. Ya, Ibu Bapak Saudara-saudari, sampai sekarang selaku orang Kristen, kita menantikan kedatangan Yesus Kristus pada kedua kalinya, di mana Ia datang sebagai Raja yang akan menjadi hakim bagi kita semua yang hidup dan mati. Pesan yang dapat kita ambil dari khotbah di saat ini ada dua. Yang pertama, peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga hendak menjadikan kita sebagai pemuda gereja untuk terus menjadi saksi kebaikan Yesus Kristus dalam setiap hidup kita. Yang kedua, peristiwa kenaikan ini hendak menjadikan kita anak-anak muda selalu bukan saja menjadi atau menyuarakan sikap keteladanan Yesus, tetapi juga harus berupaya menjadi murid yang mengetahui tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid. Oleh karena itu, bukan saja kita menjadi saksi atau memberitakan tentang Yesus saja, tetapi dengan apa yang kita saksikan tentang Yesus itu juga berdampak bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati katong semua. Amin.